Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Monster. Bamini menyiapkan semua keperluan untuk sarapan suaminya Anil yang telah kehilangan kakinya saat melakukan pekerjaannya. Setelah selesai, ia mendatangi kamar putrinya Kunjata yang masih tertidur. Dengan lemah lembut, ia membawanya ke meja makan untuk bisa bersarapan bersama ayah dan juga dirinya. Tak lama Durga pengasuh Kunjata tiba untuk melakukan tugas-tugasnya. Bamini meninggalkan keluarganya dan pergi ke tempat suaminya bekerja karena ia yang telah menggantikan posisi suaminya sebagai supir taksi. Setibanya di kantor, Bamini yang telah mengganti bajunya didekati rekan kerjanya untuk menjemput Lucky Singh dari bandara. Bamini yang telah tiba di Kohim Airport langsung memasang kertas bernama Lucky Singh. Setelah mendapatkan penumpang yang diminta oleh atasannya, ia langsung mengantar ke tempat tujuan Lucky Singh. Sikap konyol dan ramah Lucky Singh membuang rasa cemas yang ada di diri Bamini, hingga kehangatan terjadi di sepanjang perjalanan. Bamini yang mengatakan tinggal di apartemen Edachira Skyline membuat Lucky Singh terkejut karena ia juga memiliki unit di apartemen tersebut, namun di lantai 7. Ia tidak percaya kalau semua saling berhubungan. Bamini hanya tersenyum walaupun ia sudah tidak merasa nyaman. Mereka tiba di apartemen. Lucky Singh berjanji akan datang mengunjunginya lagi. Bamini tersenyum dan mulai melangkah memasuki area lantai apartemennya. Setibanya di ruangannya, ia menceritakan siapa Lucky Singh dan merasa tidak nyaman bersamanya. Durga yang mendengar hal itu malah mencurigai kalau Lucky Singh adalah pencuri. Namun, Anil mengizinkannya untuk datang menemui mereka dan merayakan ulang tahun pernikahan bersama-sama. Tak lama Lucky Singh tiba dan membuat Kunjata senang menerima kehadiran Lucky Singh yang ceria dan ramah terhadapnya. Begitupun Anil, namun tidak dengan Bamini yang masih merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Tingkah konyol Lucky membuat Kunjata tertawa bahagia, dan keramahan Lucky Singh membuat Anil nyaman berbincang dengannya. Durga yang melihat kedatangan Lucky Singh juga menunjukkan sikap tidak sukanya. Terlebih saat Lucky Singh memaksa untuk meminjam dapur agar ia bisa memasak masakan spesial untuk keluarga Bamini. Lucky Singh yang piawai memasak membuat Anil merasa kagum dan senang karena merasa ia memiliki teman. Ia juga menceritakan kalau pernikahannya dengan Bamini adalah yang kedua dan kali ini merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Kunjata adalah putrinya dari pernikahan pertamanya. Mendengar hal itu, Lucky Singh tersenyum dan memberikan doa yang terbaik agar mereka terus bahagia. Tak lama Kunjata berlari menyambut kedatangan es krim yang dipesan oleh Lucky Singh. Mereka bercanda di sekitar kue ulang tahun yang telah dipesan oleh Durga dan juga Bamini. Hingga tanpa sengaja Lucky Singh menjatuhkan kue tersebut. Hal itu membuat kesal Durga dan juga Bamini. Namun Anil mencoba menerimanya dan mengatakan mereka bisa menikmati kue yang dibawa oleh Lucky Singh sebagai kue pengganti. Bye, madam. Sepeninggal Lucky Singh dari kediaman mereka, Bamini mengatakan kekecewaannya terhadap Lucky Singh yang telah mengacaukan pesta mereka pada Anil.
Tapi saat Anil mendengar keluhan istrinya, ia hanya tersenyum dan mengatakan kalau Lucky Singh adalah orang yang ramah dan baik hati, bahkan sangat menyenangkan. Tak berapa lama, Lucky Singh kembali datang ke kediaman Bamini. Hal itu disambut hangat oleh Kunjata. Lucky Singh hanya meminta Bamini untuk memberikan sebuah bungkusan kepada pengacaranya di balai kota. Bamini mengiyakan permintaan Lucky Singh kepadanya. Lucky Singh kemudian berpamitan kepada keluarga Bamini dan mengatakan ia akan melanjutkan perjalanannya. Mereka mengiyakan kepergian Lucky Singh dan Bamini pun menyerahkan langsung kepada pengacara pesan yang telah dititipkan kepadanya. Hujan turun dengan deras. Anil yang baru saja menutup jendelanya terkejut ketika mendengar suara bel berbunyi, terlebih ketika melihat Lucky Singh hadir kembali, bahkan meminta izin pada Anil untuk meminjam kamar mandinya. Anil mengizinkannya, sementara ia sendiri pergi ke kamar Kunjata untuk menemaninya tidur. Lucky Singh menyiapkan senjata api dan sarung tangan untuk melindungi tangannya dari sidik jari yang menempel nanti di senjata. Setelah membuat tidur Kunjata pulas, Anil melangkah ke ruangan lain. Namun ia tidak menyadari Lucky Singh berada di belakangnya siap dengan senjata di tangannya. Anil terkejut ketika melihat Lucky Singh merekamnya dan menodongkan senjata ke arahnya. Anil ketakutan dan memintanya untuk menurunkan senjata. Tapi Lucky Singh tidak menghiraukannya, malah menembakkan 2 peluru ke tubuh Anil hingga Anil tersungkur tak sadarkan diri. Bamini mengembalikan mobilnya ke kantor dan menyerahkan kunci mobilnya pada Diana lalu meninggalkan kantornya untuk kembali ke kediamannya. Setibanya di kediaman, ia merasa curiga karena bel yang ia tekan tidak membuahkan hasil hingga memaksanya menggunakan kunci cadangan yang ia miliki. Ia mencari Anil Chandra dan Kunjata putrinya, namun ia tidak menemukannya di setiap ruangan. Ia mulai merasa curiga suami dan putrinya tidak ada di kediamannya. Teleponnya pun tidak bisa dihubungi, hingga ia terpaksa menghubungi Durga. Tak lama Durga datang menemuinya di apartemen milik Bamini. Tapi ia sedikit terkejut ketika melihat orang-orang telah memenuhi kediaman Bamini. Ia menyadari kalau Anil dan Kunjata telah menghilang. Ia mencoba mendekati Bamini dan menenangkannya. Keesokan harinya, beberapa polisi datang menemui Bamini ke apartemennya. Mereka meminta Bamini untuk ikut bersama mereka ke kantor polisi. Bamini yang dibawa polisi membuat warga semua berkerumun ingin tahu kebenaran alasan Bamini dibawa ke kantor polisi. Sebelum ke kantor polisi, mereka membawa Bamini ke kantor taksinya dan kantor yang telah dipasangi garis kuning tersebut pun telah dipenuhi oleh polisi. Salah satu polisi membuka kantong hitam yang ada di mobilnya. Setelah dibuka, Bamini menangis histeris melihat kantong tersebut berisi Anil Chandra, suaminya yang telah meninggal dunia. Polisi lain langsung mengamankan Bamini dan membawanya menjauh dari mayat tersebut. Mereka mulai menginterogasi Bamini tentang keterlibatannya dengan kematian suaminya. Bamini menangis dan mengatakan ia tidak mengetahui tentang kematian suaminya. Ia juga mengatakan ia adalah seorang anak yatim piatu dan memiliki nama sebenarnya adalah Rosi. Ia mengaku baru 1 tahun menikahi Anil yang sudah memiliki putri bernama Kunjata. Selama pernikahan, Anil tidak pernah melukainya atau menyakitinya. Bamini mengatakan ia sama sekali tidak tahu menau. Tapi polisi yang telah mencari sendiri barang bukti tersebut telah menemukannya di lemari yang ada di kediaman Anil. Dan Bamini mendengar hal itu, Bamini benar-benar terkejut karena ia tidak sama sekali mengetahui tentang semua itu. Sambil menangis, ia mencoba mengiba, tapi inspektur malah menelanjangi kesalahannya dengan menunjukkan video di mana detik-detik terakhir Anil akan dihabisi. Bagian forensik pun mulai diturunkan untuk memeriksa rumah Bamini. Mereka telah menemukan darah di roda mobil Bamini. Mereka juga menemukan jejak darah di sepanjang parkiran apartemen mereka. Air mata Bamini mengalir tanpa henti. Ia berulang kali mengatakan bukan dirinya pelaku dari kejahatan ini semua. Ia mencoba menjelaskan kalau seharian ia mengantar Lucky Singh dan ia mengatakan kalau HP yang digunakan untuk merekam Anil adalah HP milik Lucky Singh. Bamini juga menjelaskan kalau Lucky Singh adalah penumpangnya yang merupakan penghuni apartemen yang sama. Namun, ia berada di lantai 7 nomor 17C. Polisi mulai mencari tahu kebenaran dari kesaksian yang diberikan oleh Bamini. Namun, secara mengejutkan ketika seorang pengelola apartemen itu mengatakan kalau penghuni 17C pada lantai 7 adalah keluarga Venkiteswara Iyer.
Namun mereka telah pergi ke Chennai dalam waktu yang lama. Lagi-lagi Bamini menangis karena mereka tidak menemukan kebenaran dari pengakuannya. Bamini akhirnya memanggil Durga untuk memberikannya kesaksian dan mengharapkan bisa membantunya. Durga yang telah datang pun memberikan kesaksian sama dengan Bamini kalau ada laki-laki seorang Punjabi bernama Lucky Singh mendatangi apartemen Bamini. Ia juga menceritakan semua yang mereka lalui kemarin. Pengacara Vasavan juga dipanggil, namun saat hadir Bamini terkejut karena bukan Vasavan pengacara Lucky Singh yang ia temui di balai kota. Bamini menangis dan mengatakan kalau yang ia katakan semuanya adalah benar. Namun hal yang mengejutkan tiba-tiba harus didengar kalau dari daftar penumpang Bamini tidak terdaftar nama Lucky Singh. Hingga hal itu membuat Bamini benar-benar merasa terpukul ketika ia dinyatakan sebagai pelaku kematian suaminya. Inspektur wanita yang selama ini ikut dalam proses interogasi Bamini merasakan kalau ia tidak bersalah. Namun Vijay Kumar yang merupakan rekan kerjanya mendengarkan apa yang disampaikan inspektur tersebut. Dengan langkah sangat lemah, Bamini dibawa ke penjara untuk menunggu waktu pengadilan dimulai. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil polisi tersebut diserang oleh orang-orang tak dikenal. Baku tembak pun terjadi. Bamini mencoba berlindung namun beberapa polisi telah berhasil tewas atas eksiden tersebut. Orang-orang itu pun dengan cepat membawa Bamini keluar dari tahanan polisi. Mereka memasuki sebuah rumah dan membawa Bamini memasuki sebuah gudang. Dengan raut kekecewaan, Bamini meneguk minuman soda. Tak lama tempat mereka pun diserang oleh Lucky Singh. Hal itu sangat mengejutkan Bamini. Lucky Singh dengan penampilan yang berbeda membuatnya menatap penuh rasa dendam. Dengan cepat Bamini meminta anak buahnya untuk menyerang Lucky Singh. Tanpa ragu, Lucky Singh menghadapi semua anak buah Bamini hingga dalam waktu cepat ia bisa melumpuhkan semuanya. Bamini benar-benar merasa kesal dan melarikan diri meninggalkan tempat itu. Vijay Kumar datang menemui Komisaris Chandra Sekar bersama rekan kerjanya. Chandra Sekar membawa mereka menemui Lucky Singh yang mereka tanyakan, namun ciri-ciri yang mereka dapatkan dari Bamini berbeda dari apa yang kini mereka lihat. Chandra Sekar menjelaskan kalau nama Lucky Singh memang digunakan oleh Sifdev Subramaniam yang berasal dari kantor pusat penyelidikan bagian kriminal. Tak lama sebuah mobil memasuki kantor polisi dan Sifdev Subramaniam datang menemui mereka bersama timnya. Sifdev mulai menjelaskan tentang kasus yang kini mereka hadapi. 3 pembunuh tersebut menghabisi korbannya di hari perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Salah satunya adalah Bamini Anil Chandra dan nama baru setiap mendapatkan korban baru. Seperti Anil Chandra yang merupakan target mereka selanjutnya. Ia yang pernah menemui Anil dan menceritakan semuanya merasa tidak pernah. Tapi ia meyakinkan kalau Bamini iblis yang cantik dan pembunuh berdarah dingin. Sifdev juga mengatakan kalau Bamini akan menghabisinya dengan cara memberi racun pada kue perayaan mereka. Sifdev mengajak Anil Chandra untuk ikut dalam rencananya. Anil pun menurutinya dan memainkan sandiwara saat ulang tahun pernikahan mereka. Sifdev yang juga bekerja sama dengan timnya menjalankan rencana dengan sangat baik. Mereka membuat Anil benar-benar seperti terbunuh dan saat ia menarik kantong hitam besar, ia memang menggunakan darah Anil untuk lebih meyakinkan permainan mereka benar seperti nyata. Sifdev yang tahu kalau Durga salah satu partner kerja Bamini akan datang menyelamatkan Bamini hingga ia dan timnya datang untuk menghancurkan tempat itu. Tapi sayang mereka kehilangan jejak karena Bamini berhasil melarikan diri. Sifdev akhirnya berhasil menemukan Bamini yang telah bersiap pergi meninggalkan Cohin. Ia juga menelanjangi nama si Bamini yang asli bernama Rebecca. Bahkan ia juga telah mengetahui partner kerja Bamini yang ada di belakang mereka. Bamini mengakui kalau Durga adalah cintanya dan suaminya hingga ia mati nanti. Sifdev terkejut ketika melihat Durga dan ia baru menyadari kalau Durga dan Bamini adalah pasangan sejenis. Bamini mengatakan kalau ia bukanlah Durga, tapi Catherine Alexander nama sebenarnya. Tanpa malu, mereka berciuman dan menunjukkan kemesraan mereka di hadapan Sifdev yang merasa jijik melihatnya. Keduanya mengaku kalau mereka adalah penjahat yang berasal dari Kolkata. Mereka adalah pasangan yatim piatu yang sudah saling jatuh cinta saat mereka bersama di panti asuhan. Namun semua teman-teman mereka tidak menyukai hubungan mereka dan mengatakan kalau hubungan mereka salah.
tapi mereka sama sekali tidak mendengar. Hingga suatu hari mereka diusir karena kelainan yang mereka miliki. Hingga mereka memutuskan untuk membuat permainan gelap agar bisa mendapatkan dan mengumpulkan uang. Mereka sengaja menghabisi pasangan yang mereka nikahi setelah 1 tahun baru rencana itu benar-benar dilakukan. Setelah menghabisi, mereka bisa mendapatkan semua harta kekayaannya, kemudian pindah ke kota lain untuk melakukan kejahatan dengan motif yang sama. Sivdev terdiam mendengar semua pengakuan yang telah mereka berikan. Mereka mengatakan bahwa mereka mau kebebasan mereka. Mereka ingin hidup dan mau cinta mereka bisa diakui. Sivdev mengatakan kejahatan tetap kejahatan yang memiliki konsekuensi hukuman atas semua yang telah mereka lakukan. Mendengar hal itu, Durga bersiap untuk menghadapi Sivdev. Dengan bekerja sama dengan Bhamini, mereka pun mulai menyerang Sivdev yang seorang diri. Sivdev mulanya merasa kewalahan menghadapi Durga yang piawai berkelahi. Namun ia terus mencari celah untuk bisa menyerang balik Durga. Hingga akhirnya Sivdev tersungkur tak sadarkan diri. Mendapatkan kesempatan itu, mereka mengikat Sivdev dan menunggunya sadar. Kemudian berniat untuk menyuntikkan racun ke tubuh Sivdev yang dalam waktu 5 menit jantung Sivdev akan berhenti. Namun bukan takut, tapi Sivdev malah mengucapkan terima kasih karena mereka telah mengakui sendiri kesalahan mereka. Kini Sivdev mulai membekuk perlawanan, hingga racun yang ada di dalam suntikan itu terjatuh dan Sivdev berhasil melukai Bhamini. Hal itu membuat Durga marah dan menyerang Sivdev membabi buta. Namun Sivdev adalah lawan yang tangguh, membuat Durga kesulitan melumpuhkannya. Kini Sivdev yang menyerang Durga hingga ia benar-benar tersungkur dan tak sadarkan diri. Bhamini yang melihat Durga terjatuh menjerit histeris. Sivdev kemudian mendatangi timnya untuk bisa memberikan semua bukti yang membuktikan kejahatan mereka. Sivdev yang telah memberikan semua yang ia ketahui meninggalkan kantor polisi tersebut dan menggendong Kunjata yang telah menunggunya bersama Anil Chandra. Namun ia tidak mengakui dirinya seorang polisi pada Kunjata, ia mengaku dirinya adalah seorang monster dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Monster. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat, dan wassalamualaikum.